Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai secondary memory yang dimana kami memilih mengenai USB atau flash drive. Saya Nabila Rania Andifa sebagai moderator. Saya Anggita Puspitasari. Saya Zelda Ananda. Saya Mudia Salsabila. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang sudah ada. Komputer sendiri terdiri dari tiga elemen pertama. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada pengguna komputer atau brainware. Selanjutnya, komponen dari komputer itu tersendiri ada input, proses, dan juga output, di mana komponen input adalah komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan kepada komputer. Beberapa komponen input itu seperti yang pertama ada mouse dan trackpad, yaitu alat yang menghubungkan brainware dengan layar monitor. Yang kedua, ada pen yang digunakan untuk layar sentuh yang fungsinya mirip seperti mouse, namun bentuknya seperti pena. Selanjutnya ada scanner atau alat yang digunakan untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem di komputer. Selanjutnya ada komponen proses. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa komponen proses, di antaranya adalah yang pertama ada prosesor, yaitu komponen utama dalam proses mengolah data. Yang kedua ada motherboard, yaitu komponen penghubung yang menghubungkan berbagai komponen lainnya di dalam komputer. Selanjutnya ada output. Output ini adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Contoh dari komponen output diantaranya adalah yang pertama ada monitor adalah komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan di dalam sebuah komputer. Selanjutnya ada printer. Printer adalah komponen yang dapat mencetak informasi ke dalam bentuk hard copy. Nah, di sini kita sudah memasuki pengertian dari secondary memory. Secondary memory atau biasa kita sebut sebagai memori sekunder adalah memori komputer yang non-volatil, persisten, dan tidak diakses secara langsung oleh komputer atau prosesor. Dan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data yang mungkin secara instan dan juga mudah. Diambil, diangkut, dan digunakan oleh aplikasi dan layanan. Berbeda dengan primary memory atau RAM, secondary memory tetap menyimpan data meskipun komputer sudah dimatikan. Di sini terdapat beberapa fungsi dari secondary memory. Yang pertama, menyimpan sistem operasi dan software. Yang kedua, menyimpan data pengguna seperti dokumen, gambar, dan juga video. Selanjutnya, memungkinkan pemulihan data dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, memperluas kapasitas penyimpanan komputer. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke USB flash drive. Nah, USB atau Universal Serial Bus atau yang sering kita kenal dengan nama flash disk adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi memori flash. Nah, perangkat ini nih bisa kita hubungkan ke komputer atau perangkat lain melalui port USB. Dengan cara ini kita dapat menyimpan, memindahkan, dan mengakses data dengan sangat mudah. Dan perangkat ini nih tadi ya menggunakan teknologi memory flash, yaitu jenis penyimpanannya jadi non-volatil. Artinya, data yang disimpan akan tetap ada meskipun perangkat dimatikan atau dicabut dari komputer. Nah, karena informasi ini disimpan dalam bentuk elektronik, USB flash drive ini menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Berikut ini kita bisa melihat contoh fisik dari perangkat USB flash drive atau yang sering kita sebut flash disk tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari USB flash drive. Yang pertama itu penyimpanan data seperti dokumen, gambar, video, dan juga aplikasi. Sebagai media penyimpanan yang dapat menyimpan berbagai macam jenis file, mulai itu dari dokumen, foto, dan juga video maupun musik sekalipun, USB flash drive ini dianggap lebih praktis karena dia memiliki ukuran yang kecil dan juga memiliki mudah dibawa kemanapun. Kemudian yang kedua itu ada media transfer data antara perangkat dengan mudah dan juga cepat.
Dengan USB flash drive, kita bisa memindahkan data antar perangkat, seperti memindahkan data dari komputer ke laptop, bahkan ke perangkat-perangkat yang mendukung USB itu sendiri. Kemudian, fungsi yang ketiga itu ada penyimpanan cadangan atau backup untuk keamanan data. Jadi USB flash drive ini dapat digunakan sebagai media backup untuk menyimpan data-data yang penting agar tidak hilang. Jadi ketika terjadi kerusakan pada perangkat utama komputer, data tersebut masih bisa diselamatkan. Karena sekarang beberapa USB flash drive itu sudah memiliki fitur enkripsi untuk menjaga keamanan data tersebut. Kemudian ada pun fungsi terakhir itu dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi portable ataupun bootable OS. Jadi dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi ini. USB flash drive itu digunakan untuk menjalankan software portable seperti browser, antivirus, dan juga aplikasi editing tanpa harus menginstal di komputer. Hal ini sangat berguna untuk pengguna yang sering berpindah-pindah komputer. Contoh aplikasi portable itu seperti Google Drive, Portable, VLC Media Player, Portable, dan juga LibreOffice Portable. Kemudian ada pun sejarah dan juga perkembangan USB flash drive. Jadi, USB flash drive ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 dan dipasarkan pada tahun 2000 oleh perusahaan yang berasal dari Israel bernama M-System. USB flash drive ini pertama kali diberi nama Disk on Key dan memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 8 MB. USB flash drive ini dirancang sebagai alternatif yang lebih praktis dan portable dibandingkan dengan disket atau CD-ROM. Kini, USB flash drive itu sudah memiliki kapasitas hingga 1 TB atau bahkan lebih. Perkembangan ini berkembang secara pesat, baik itu dari sisi kapasitas maupun kecepatan transfer data. Dibuktikan dengan berbagai macam jenis USB, seperti USB 2.0, USB 3.0, dan juga USB-C untuk kecepatan transfer yang lebih baik. Sekarang aku mau jelasin sedikit tentang USB flash drive. Kita pasti udah nggak asing lagi sama alat penyimpanan ini karena sering kita pakai buat mindahin data dari satu perangkat ke perangkat lain. Pertama, slide pertama itu, pertama kita lihat dulu cara kerjanya. Jadi flash drive ini punya 3 komponen penting. Yang pertama, memory flash sebagai tempat menyimpan data. Dia itu non-volatile, artinya data tetap aman walaupun perangkat dimatikan. Yang kedua, ada controller yang fungsinya buat ngatur komunikasi antara memori dan perangkat. Terakhir, ada konektor USB yang jadi penghubung antara flash drive dan komputer. Selanjutnya, slide kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, ini dia kelebihan dan kekurangannya. Dari segi kelebihan, flash drive itu portable, gampang dibawa. Punya kecepatan transfer yang lumayan tergantung versi USB-nya. Kapasitas fleksibel dan juga tahan guncangan. Tapi ada juga kekurangannya, seperti rawan rusak terutama di bagian konektornya. Bisa kehilangan data kalau nggak diinjek dengan benar. Dan rentan kena virus kalau dipakai di komputer yang nggak aman. Terus kapasitasnya juga masih terbatas dibanding hard drive yang eksternal. Jadi itu tadi penjelasan tentang cara kerja kelebihan dan kekurangan dari USB flash drive. Dari sini kita bisa tahu bahwa walaupun ukurannya kecil, flash drive punya peran penting dalam penyimpanan dan transfer data, tapi tetap
kita harus bijak dalam menggunakannya supaya dapat tetap aman dan perangkat awet. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, USB flash drive adalah salah satu bentuk secondary memory yang sangat praktis, efisien, dan fleksibel dalam penggunaannya. Dengan ukurannya yang kecil dan ringan, perangkat ini mudah dibawa kemana saja. Selain itu, dengan kecepatan transfer yang tinggi dan fitur plug and play, yang artinya tuh perangkat dapat langsung digunakan setelah dihubungkan tanpa perlu instalasi dan konfigurasi tambahan. Jadi perangkat ini jadi solusi yang efisien di era digital. Makanya nggak heran kalau flash drive masih banyak digunakan sampai sekarang.